Dalam banyak cerita lama, dunia kita dibagi dengan jelas. Pahlawan adalah yang baik, penjahat adalah yang jahat. Pahlawan datang membawa harapan, penjahat datang membawakan kehancuran. Semuanya hitam dan putih, aman, dan mudah dipahami. Namun, dunia nyata tidak pernah sesederhana itu. Dan mungkin karena itulah, manusia modern mulai kehilangan ketertarikan pada pahlawan yang terlalu sempurna. Sebaliknya, kita justru tertarik pada antihero, karakter yang moralnya abu-abu, penuh luka, sering salah, dan kadang melakukan hal yang secara etika sulit dibenarkan. Anehnya, meski mereka tidak baik, kita tetap bersimpati. Pertanyaannya, bukan kenapa mereka jahat, melainkan kenapa kita merasa mereka lebih jujur. Antihero tidak hadir sebagai simbol harapan, tapi sebagai cermin. Mereka menunjukkan manusia apa adanya, rapuh, marah, bingung, dan seringkali kalah oleh keadaan. Mereka tidak berjuang demi kebaikan abstrak, tapi demi kebutuhan yang sangat manusiawi, bertahan hidup, diakui, atau sekadar tidak merasa sendirian. Ambil contoh dari karakter Joker. Dalam banyak interpretasi modern, Joker bukan digambarkan sebagai penjahat yang lahir dari kejahatan murni, melainkan sebagai hasil dari sistem yang gagal. Ia tertawa bukan karena bahagia, tapi karena tidak ada bahasa lain untuk menyalurkan penderitaannya. Kekacauan yang ia ciptakan adalah bentuk komunikasi terakhir dari seseorang yang tidak pernah didengar. Atau kita ambil contoh lain dari karakter Light Yagami, ia mulai segalanya dengan niat yang di permukaan terlihat baik untuk membersihkan dunia dari kejahatan. Tapi seiring dengan waktu, niat itu berubah menjadi obsesi. Yang menarik, banyak penonton tetap mendukungnya di awal, bukan karena mereka setuju dengan pembunuhan, tapi karena mereka merasa memahami rasa frustasi terhadap sistem keadilan yang lambat dan tidak adil. Antihero bekerja karena mereka berbicara pada bagian diri kita yang jarang diakui secara sosial. Bagian yang lelah menjadi orang baik, bagian yang pernah berpikir, kalau aku melakukan hal ini, mungkin hidupku akan jauh lebih mudah. Disinilah antihero menjadi relevan secara psikologis. Sigmund Freud membagi kepribadian manusia menjadi ID, ego, dan superego. Superego adalah suara moral, sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Antihero seringkali bertindak atas dorongan ID dan ego untuk melakukan hal-hal yang kita pikirkan tapi tidak pernah kita lakukan. Dengan menonton mereka, kita menyalurkan konflik batin kita secara aman. Secara sosial, antihero juga muncul di era ketika kepercayaan terhadap institusi melemah, ketika hukum terasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah, ketika keadilan terasa selektif. Karakter yang melanggar aturan demi hasil terasa lebih masuk akal daripada pahlawan yang selalu patuh. Antihero tidak menunggu sistem berubah, mereka memaksa perubahan, meski dengan cara yang bermasalah. Namun, simpati kita pada antihero tidak selalu berarti kita membenarkan tindakan mereka. Seringkali, simpati itu lahir dari pemahaman. Kita melihat proses kejatuhan mereka, bukan hanya hasil akhirnya. Kita tahu luka apa yang membentuk mereka. Dan ini penting. Karakter rusak mengingatkan kita bahwa kejahatan jarang lahir dari kehampaan. Ia sering tumbuh dari pengabaian, ketidakadilan, dan rasa tidak dimiliki. Dengan memahami antihero, kita sebenarnya sedang memahami bagaimana manusia bisa sampai ke titik tersebut. Di dunia nyata, kita sering menuntut orang untuk selalu kuat, selalu benar, dan selalu waras. Antihero menghancurkan tuntutan itu. Mereka berkata, manusia masih bisa salah, dan mereka masih tetaplah manusia. Mungkin itulah alasan utama kenapa kita mudah bersimpati pada mereka. Bukan karena kita ingin menjadi jahat, tapi karena kita lelah berpura-pura untuk selalu baik-baik saja. Antihero tidak menawarkan teladan moral, mereka menawarkan kejujuran emosional. Dan di zaman ketika segalanya harus terlihat sempurna, kejujuran, meski datang dari karakter rusak, terasa jauh lebih manusiawi.